Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام أعزني الله وإياكم جميعا. Kesyukuran yang besar wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang teramat besar kepada kita. Sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat hidayah, taufik, bimbingan ilmu, taufik untuk beriman, untuk beramal, untuk menuntut ilmu, dan yang terpenting beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Nikmat at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj salafus salih, para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik ridwanullah alaihim ajma'in. Pada saat banyak dari kalangan manusia yang tidak mendapatkan nikmat ini. Mayoritas penduduk bumi di atas kebatilan, di atas kekufuran, kesyirikan, kenifakan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau hendak menaati kebanyakan mayoritas penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemeluk Islam yang mendapat hidayah dengan Islam, kemudian dengan munculnya syubhat, bid'ah, kesesatan, manhaj yang batil, akidah yang batil, memecah belah kaum muslimin sehingga mereka berpecah belah. Sebagaimana hal yang sudah masyhur, kita sering mendengar bahwa umat ini sataftariqu ila 73 firqah
bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Satu-satunya golongan yang mendapat jaminan al-jannah, al-firqatun najiyah. Golongan yang mendapat jaminan keselamatan. Dijanji dengan jannah, surga Allah SWT. Yaitu al-jamaah. Yang berjamaah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarisi oleh para sahabat salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, yang kemudian diwariskan kepada tabi'in, murid mereka, tabi'in, dan seterusnya a'immatul hadis sampai hari ini. Jadi dari 73 golongan tersebut dari kaum muslimin, menjadilah al-jamaah ini tadi, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, pengikut jejak salaf, sebagai golongan yang minoritas, yang paling sedikit, dibandingkan 72 golongan yang lainnya, sehingga mereka menjadi ghuraba, menjadi golongan yang ghuraba, yang asing di tengah-tengah umat ini, dibandingkan dengan kaum muslimin sendiri, apalagi dibandingkan dengan seluruh manusia penduduk bumi ini. Oleh karena itu, nikmat yang besar sekali. Nikmat yang besar sekali. Wajib kita sadari. Wajib kita syukuri. Kita jaga nikmat ini ketika kita mengenal dakwah salafiyah, dakwah sunnah wal jamaah, manhaj salafus salih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk mengikutinya, berpegang dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigit kuat-kuat dengan gigi geram kalian. Memegang al-haq di masa yang penuh fitnah seperti ini, di masa perpecahan umat seperti ini, banyaknya syubhat, banyaknya bid'ah, banyaknya kaidah-kaidah yang dimunculkan untuk mendukung fitnah tersebut, bid'ah tersebut, membuat bingung dan membuat banyak orang yang terpelanting, lepas, tidak bisa bertahan dalam dakwah salafiyah bersama ahlus sunnah wal jamaah. Dan banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak rongrongannya. Jadi membutuhkan kesabaran untuk memegang erat-erat al-haq, sunnah. Sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW pada hadits yang lain, bagaikan orang yang qabil jamrah, orang yang memegang bara api. Memegang bara api itu kan panas sekali kalau dipegang. Kalau tidak mampu akan dilepas. Harus dipegang terus. Yang namanya kesabaran itu, memang seperti itu. Jadi butuh perjuangan, butuh kesabaran. Di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah, yang prinsip satu ini, kita mengawali pembahasan kita dari sini. Prinsip inilah yang membuat banyak orang terseret jauh keluar dari
manhaj ahli sunnah wal jamaah, terseret bersama firqah-firqah yang sesat ila hududin ba'idah, sampai pada batas yang jauh yang sebagaimana digambarkan oleh al-allama al-mujahid hamil jarh wa ta'dil fi hadha zaman Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, sampai pada tingkatan yang tidak terkhayalkan sebelumnya, tidak terbetik sebelumnya kalau mereka bisa sampai pada batas kesesatan yang sejauh itu, yaitu prinsip al-wala wal bara. Prinsip al-wala wal bara. Prinsip ini sangat penting. Ini prinsip yang wajib dipegang oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang sunni salafi. Dan ini akan menjaga kekokohan seseorang termasuk berpegang dengan manhaj din, dengan al-haq, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengajarkan prinsip ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan untuk diperolok-olokkan, bahan permainan dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan dari kalangan orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian. Jangan kalian jadikan mereka sebagai wali-wali kalian. Jangan berloyalitas kepada mereka sedikit pun. Ya. Illatnya apa? Illatnya dengan kekufuran yang ada pada mereka, mereka menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan al-haq sebagai bahan untuk diperolok-olokkan, bahan permainan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kamu tidak akan mendapati sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kaum itu mencintai, berloyalitas. Kamu tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah. Kaum itu akan mencintai, berloyalitas orang-orang yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya. Kaum yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berloyalitas kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Membenci dan musuh Islam. Walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau ashiratahum. Meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, keluarga, kerabat mereka sendiri. Yakni orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Akan tetapi dikarenakan mereka membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin orang-orang yang beriman mencintai mereka. Jika seorang ayah, seorang anak, saudara, kerabat membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman tidak akan mungkin mau berloyalitas padanya.
keimanannya akan menghalangi dia melakukan itu. Dan itu adalah bukti keimanannya. Inilah al-wala wal bara. Al-wala berloyalitas, mencintai. Al-haq, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlul haq, orang-orang yang berpegang dengan al-haq, orang-orang yang beriman. Al-bara, berlepas diri, membenci siapa saja yang membenci, memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Membenci kebatilan, kesesatan yang bertentangan dengan al-haq. Dan ini menentukan kesempurnaan iman seseorang. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa mencintai karena Allah, dasar cintanya dia, sukanya dia, loyalitasnya dia berdasarkan ukuran al-haq. Karena Allah, lillah, fillah, di jalan Allah. Dan barang siapa membenci, ya, man ahabba ini tadi, ini wala, wa man abghadha, dan barang siapa membenci, memusuhi, berlepas diri, ini al-bara, karena Allah, dasarnya karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu, ya, bukan karena kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan duniawi, tetapi dasarnya karena Allah, di jalan Allah. Ya. Inilah yang membedakan antara seorang sunni salafi dengan seorang hizbi mubtadi'. Ini sering dimurajaah oleh waliduna syekhuna al-muhaddits al-allamah al-mujaddid Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di majelis-majelis beliau di Darul Hadits Dammaj, ya, kami menghafalkan definisi ini dari beliau, dari majelis-majelisnya. Menanyakan kepada anak-anaknya, apa perbedaan antara sunni salafi dengan hizbi mubtadi'? Apa perbedaannya? Apa definisinya yang membedakan? Kemudian dijawab oleh murid-murid beliau. Beliau mengajarkan bahwa sunni salafi adalah yuwali wa yu'adi lillah subhanahu wa ta'ala. Walaknya, baroknya, walaknya, loyalitasnya, cintanya, sukanya. Begitu pula baroknya, berlepas dirinya, bencinya, permusuhannya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sunni salafi. Hizbi mubtadi' yuwali wa yu'adi di hizbihi. Dia walaknya, loyalitasnya, cintanya, kerjasamanya, baroknya, berlepas dirinya, bencinya, permusuhannya dibangun di atas kepentingan hizbnya, kelompoknya, kepentingan kelompoknya, kawannya, ya, kepentingan organisasinya. Itulah yang membedakan. Kalau kita pelajari, teliti definisi ini, kembalinya kepada prinsip al-wala wal bara, yuwali wa yu'adi. Kembali ke sini. Apakah lillah atau bukan? Ini, ya, dihafalkan definisi. Kemudian kita meneliti diri kita, apakah kita sudah berjalan di atas ini atau tidak? Sehingga kita termasuk sunni salafi yang sejati, atau sebenarnya kita ini hizbi. Kita tinjau walak kita, barok kita ini dasarnya apa?
Dengan siapa kita berjalan? Apa kita berjalan di atas al-haq atau berjalan di atas al-batil? Berjalan di atas bersama ahlul haq lillahi fillah ataukah bersama dengan ahlul batil? Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW tadi, man ahabba lillah wa abghadha lillah. Kemudian wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah. Ikhlas karena Allah. Wa mana'a, menghalangi, tidak memberi juga karena Allah. Jika dia punya sesuatu yang bisa diberikan, berupa harta misalkan, bisa diinfakkan, disumbangkan, dia memberi, menyumbangkan karena Allah. Karena itu adalah ahlul haq. Karena acara daurah itu adalah daurah ahlul haq, untuk mengajarkan al-haq, untuk dakwah al-haq. Kalau madrasah ma'ahad itu berjalan di atas al-haq, maka dia berikan, berinfak, ikhlas karena Allah, lillah karena Allah. Dan dia menghalangi, menahan hartanya dan tidak mau menyumbangkan, memberikan, tidak mau membantu daurah itu, tidak mau membantu acara itu, tidak mau membantu ke madrasah itu, ke ma'had itu, dikarenakan di sana adalah kebatilan. Dikarenakan itu menolong kebatilan, memerangi al-haq. Mereka ahlul batil, mereka ahlul bid'ah, mereka ahlul fitan, ahlul syubhat. Lillah dasarnya, karena Allah. Memberi atau menghalangi karena Allah. Semuanya dasarnya karena Allah. Tidak diombang-ambingkan, dipermainkan oleh perasaan atau hubungan kekerabatan dan yang lainnya. Ya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa prinsipnya seperti ini, faqad istakmalal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Menyempurnakan keimanan. Pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman, al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Awthaqu 'ural iman, tali pengikat iman yang paling kokoh, yang paling kuat, kokoh mengikat iman seseorang agar tidak lepas, tidak keluar dari al-haq, adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai di jalan Allah karena Allah, membenci di jalan Allah karena Allah. Selama prinsip ini terjaga berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang kita dengar, insyaallah seseorang akan terjaga istiqamah. Tetapi kapan prinsip al-wala wal bara ini lepas, tidak dipegang oleh seseorang, itu adalah titik yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika kita mempelajari, meneliti, melihat ikhwanul muslimin, kalau guru kami Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sering menamakannya dengan ikhwanul muflisin. Ya, kelompok ikhwan yang bangkrut, ya, dakwahnya bangkrut, tidak ada keberhasilan sama sekali. Ya. Prinsip inilah yang menghancurkan mereka, yang merusak mereka. Prinsip al-wala wal bara'. Yakni maksudnya meninggalkan prinsip ini. Ya. Ketika meninggalkan prinsip al-wala wal bara' ini, ya, inilah yang menghancurkan dan merusak mereka. Mereka tidak mengenal batas yang benar dalam hal al-wala wal bara'. Wala kepada siapa, bara' kepada siapa. Oleh karena itu jangan heran kalau kita mendapati realitas, ini realitas, kenyataan yang berbicara. Kita mendapati tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, ya,
pada batas-batas yang sangat mengerikan. Ya. Kalian mau ambil contoh, misalkan siapa? Ya. Hasan At-Turabi, tokoh Ikhwan Muslimin di Sudan. Dikafirkan oleh ulama, Syekh Muqbil rahimahullah dan ulama yang lain mengkafirkan dia. Apa yang dilakukan dia kalau sampai dikafirkan oleh ulama? Tidak adanya wala wal bara ini tadi. Ya, sampai dia mengatakan boleh-boleh saja seseorang itu meninggalkan Islam untuk memilih agama Yahudi, boleh. Mau menjadi Nasrani boleh, enggak apa-apa. Ya, itu hak asasi. Nah, ini karena tidak ada wala wal bara. Ya. Kemudian memimpin muktamar, duduk dengan pastor-pastor, pendeta-pendeta untuk membahas upaya untuk persatuan ya umat-umat beragama sedunia, persaudaraan umat-umat beragama sedunia. Ya. Sampai tingkatan seperti itu. Ya, tokoh Ikhwan Muslimin yang lainnya, Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Sampai termasuk ikut ya mendukung seruan persaudaraan umat-umat, seluruh umat beragama sedunia. Yang ini menghapus al-wala wal bara tentunya. Dan ini sebenarnya adalah kekufuran yang seperti ini. Nah, bahwa semua agama itu baik. Ya. Ada kemerdekaan, kebebasan untuk memeluk agama apa saja. Ya. Semuanya sama, semuanya baik. Nah, yang tidak kalah ngerinya sampai pada tahap Yusuf Al-Qaradawi, dan itu terekam dalam kaset, ketika mengagumi pemilunya Israel, ya, negara Israel, kemudian mengatakan seandainya yang menjadi kandidat untuk dipilih, ditandingkan, pilihannya adalah Allah, kemudian ditandingkan dengan seorang kafir, kemudian orang-orang disuruh untuk dilakukan pemilihan umum, dipilih siapa yang menang, maka pasti lebih banyak yang memilih orang kafir ini. Mesti Allah kalah, kata dia. Ya, sampai pada ucapan-ucapan seperti ini. Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang ini, ya, langsung dengan tegas mengatakan orang ini murtad. Orang ini murtad, wajib bertaubat, istighfar dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk masuk kembali dalam Islam. Adapun Syekhuna Muqbil rahimahullah, diputarkan kaset ini, kami masih di Darul Hadis ketika itu. Ya, di majelis diputarkan kasetnya. Yusuf Al-Qaradawi ditanyakan kepada Syekh Muqbil. Syekh Muqbil rahimahullah memberi rincian. Ijtihad beliau memberi rincian, mengatakan jika Yusuf Al-Qaradawi maksudnya adalah hendak melecehkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, murtad. Ya, ini jelas pelecehan terhadap Allah. Agama Allah itu kemurtadan. Jika ini maksud dia, maka murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian melecehkan, memperolok-olokkan? La ta'tadiru, jangan minta-minta udzur, jangan cari-cari alasan.
Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ada sebagian orang pada masa Nabi alaihi salatu wassalam mengejek, melecehkan Rasul dan para sahabatnya dengan mengatakan, ma ra'ayna mithla haula mithla qurra'ina haula ajbanu arghabu butunan wa akdzabu alsinan wa ajbanu 'inda al-liqa, ajbanu quluban 'inda al-liqa. Kata mereka, yakni Rasul dan para sahabatnya yang dilecehkan, mengatakan, katanya kami tidak pernah menyaksikan seperti ahli-ahli qiraah kami, penghafal-penghafal Quran kami itu. Mereka itu arghabu butunan, mereka paling rakus terhadap dunia. Akdzabu alsinan, paling pendusta lisannya. Wa ajbanu 'indal liqa, paling penakut dalam pertempuran. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat bahwa mereka kafir karena mereka telah melecehkan Rasulnya, para sahabatnya, yang mereka adalah para pembawa ilmu, para ulama. Mereka berusaha minta-minta udzur sampai bergelantun di leher onta Nabi alaihissalam, tetapi Nabi alaihissalam tidak menanggapi sama sekali. Tidak ada ucapan lain yang diucapkan oleh Nabi alaihissalam kecuali mengatakan kepadanya, membacakan ayat ini, qul abillahi wa ayat, dan terus ini aja yang dibaca, tidak ada udzur. Karena itu hal yang jelas, suatu hal yang diketahui bahwa haram melecehkan, memperolok-olokkan. Sementara yang diperolokkan adalah Rasul, para sahabat, ulama, umat. Ya. Jelas dalilnya. Jadi kalau Yusuf Al-Qaradawi maksudnya ini melecehkan Allah dengan perbandingan kandidat pemilihan tadi itu, kafir dia, kata Syekh Mukbil. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin sudah kita dengar divonis murtad. Jelas ini maksudnya. Ya, tanpa rincian sama sekali. Syekh Mukbil kan kalau ini maksudnya dia kafir, murtad. Kalau maksudnya lain, yaitu kata Syekh Mukbil rincian kedua, kalau maksud dia hanya ingin memberi gambaran bahwa mayoritas penduduk bumi itu kafir, hanya sedikit yang beriman, sehingga kalau dipilih suara siapa yang beriman, siapa yang kafir, maka mesti suara orang kafir lebih besar. Kalau ini maksud dia, yang berarti tidak bermaksud melecehkan, maka dia tidak kafir, tetapi ini kefasikan, tidak pantas berbicara seperti ini. Meskipun kemudian beberapa hari kemudian Syekh Mukbil rahimahullah mengakui bahwa fatwa Syekh Ibnu Utsaimin itu lebih dekat, yakni memang pantas orang itu divonis kafir. Ya. Yusuf Al-Qaradawi ini doktor. Ya, bukan orang bodoh. Hal-hal yang seperti ini mengerti dia. Berbicara seperti itu. Ya, salah satu tokoh ikhwan muslimin yang besar, dikagumi oleh mereka. Ya. Nah, kita mendapati realitasnya seperti itu. Karena tidaknya al-wala wal bara ini tadi. Ya, tidak adanya al-wala wal bara ini tadi. Kemudian tokoh-tokoh mubtadi', ya, ikhwani bermunculan. Nah, kita tahu bersama pendiri, muassis Ihya at-Turath adalah Abdurrahman Abdul Khaliq, ikhwani. Ya, Syekh Rabi menyifati bahwa Ihya at-Turath itu adalah jam'iyah ikhwaniyah, muassasah ikhwaniyah. Itu adalah ya yayasan ikhwanul muslimin di atas manhaj ikhwaniyah, tidak punya wala wal bara. Oleh karena itu bantuan dananya
Ya, sebenarnya kita saksikan di negeri dan di negara-negara yang lain mengalir kepada siapa saja, dari kalangan mubtadi'ah, di kalangan hizbiyah, ya. Bahkan dananya ikut disumbangkan, disalurkan, termasuk untuk mentakyid, mendukung, yakni gerakannya mendukung kepada pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Ta'yid al-khuruj al-hukam. Ya. Ini. Tidak ada wala al-bara. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan kalau tokoh yang lainnya, tokoh mubtadi' yang ya sedang dasar-dasarnya fitnahnya sekarang, Ali Hasan Al-Halabi, nah, dan kawan-kawannya punya hubungan erat dengan Ihya At-Turath, bekerja sama dengan Ihya At-Turath, ya, karena dia juga di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Seperti kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, ikhwaniyum mutasattir. Dia adalah ikhwani yang bersembunyi. Ketika zaman ya gurunya yaitu Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani tidak berani menampakkan ini. Tidak berani menampakkan ini. Akan tetapi sepeninggal Syekh Al-Albani tampak semuanya. Ya. Dan tampak sekali ya manhaj ikhwaninya, yaitu tidak adanya al-wala wal-bara ini tadi. Kerjasama dengan Ihya At-Turath, kemudian mengeluarkan kaidah-kaidah ya usul yang itu modifikasi terhadap kaidahnya, prinsipnya Ikhwanul Muslimin. Nata'awan fima ittafaqna alaih wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Mari kita nata'awan, kita bekerja sama. Fima ittafaqna alaih, dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Bisa kita sepakat, prinsip kita sama, berarti kita kerja sama di sini. Ya. Wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Dalam perkara yang kita tidak bisa ketemu, berbeda prinsip, ya mari kita saling memberi udzur. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mengkritik, jangan diangkat permasalahan itu, didiamkan saja agar kita bisa bekerja sama dalam hal yang kita sepakati. Ya, meskipun Anda Syiah, meskipun Anda bahkan Yahudi, Nasrani, kafir, Anda Mu'tazili, Jahmi, Anda takfiri, Khawariji, ya. Khalas, jangan dibahas perbedaan prinsip ini tadi. Yang penting mari bergabung. Kerjasama kita dalam hal yang kita sepakati. Tidak ada wala wal bara. Tidak ada wala wal bara. Nah ini. Ya. Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Ini mendatangkan kaidah, tapi itu modifikasi terhadap kaidah ini tadi. Kalau dikatakan nata'awan fima ittafaqna alaihi wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, ini sudah dikritik habis-habisan dan diterangkan kebatilan oleh ulama. Ya. Kalau tampil dengan membawa gaya ini, dengan membawa prinsip ini, sudah banyak orang yang tahu, sudah terbongkar. Maka butuh tampil dengan gaya-gaya baru. Ya, dengan prinsip yang agak diperhalus. Ya, yang karena dengan datang dengan kalimat-kalimat yang diperhalus, dengan dimodifikasi kaidah ini, banyak orang yang tidak mengerti. Ya. Sampai nanti terus ada penjelasan dari ulama, pembahasan tentang itu. Nah, dibuatlah kaidah-kaidah ya, seperti la yulzimuni, ya. Suatu perkara itu ya tidak boleh mengilzam saya.
Ya. Kalau kita berbeda, tidak boleh mengilzam. Kalau kita berbeda, kamu punya prinsip begitu, saya punya prinsip begini, ya sudah. Jangan ilzam saya, jangan haruskan saya untuk seperti itu. Nah, jarah, tahdzir, ya, dibahasakan tahdzir sekarang, tidak bisa diterima sampai terjadi ijma'. Sampai terjadi ijma' di kalangan seluruh ahlul ilm. Kalau sudah masih ada perbedaan pendapat, berarti tidak bisa. Nah, kemudian aplikasinya kita dapati dia, ya, membela Abul Hasan Al-Misri, Al-Ikhwani. Akan kami sebut juga pengenalan tentang dia, ya, sekilas. Ya, membela Ihya At-Turath, mentazkiyah ahlul bidah wal ahwa. Persis seperti kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah, pada daurah kita, ya, yang silam ditanya oleh salah seorang ustadz kita, apa kesesatan Ali Hasan Al-Halabi yang paling tampak yang dia terjerumus di situ? Apa kesesatan yang paling besar yang dia terjerumus di situ ketika itu? Dijawab oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, tazkiyat ahlul bidah, mentazkiyah, merekomendasi ahlul bidah. Nah, tidak ada wala wal bara. Kemudian disebutkan contoh Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah, mencontohkan berdasarkan informasi dari kalian sendiri, yakni asatidzah kita, bahwa dia mentazkiyah, ya, Ahmad As-Surkati, pendiri Al-Irsyad, seorang mubtadi', dipuji oleh Ali Hasan bahwa dia adalah perintis dakwah salafiyah di Indonesia. Ya. Nah, ini. Dan juga Ali Hasan Al-Halabi memuji, mentazkiyah Adnan Ar'ur. Adnan Ar'ur ini tokoh yang menyerukan wahdatul adyan, persatuan seluruh agama sedunia. Tokoh penyeru hurriyat al-adyan, kemerdekaan, kebebasan, memeluk agama apa saja bebas. Ya, taswiyatul adyan, penyamaan seluruh agama. Seluruh agama itu sama, baik. Sehingga semuanya harusnya bersaudara, karena semuanya sama. Dan siapa saja bebas memeluk agama yang mana saja. Karena semuanya baik, semuanya sama. Ditazkiyah, direkomendasi, dipuji sebagai alim. Ya, dan akhirnya mereka bertemu. Abul Hasan termasuk dia bela dan dia puji. Nah, Abul Hasan Al-Misri ini al-Ikhwan. Dulu ketika zaman masa hidupnya Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ya, dia belum berani menampakkan taringnya, bid'ahnya. Ya, tetapi sepeninggal Syekhuna Muqbil, dia kemudian berani. Dan juga sama dengan Ali Hasan Al-Halabi. Ikhwani, dalam hal ini tadi prinsip tidak punya wala wal bara. Nah, dan Abul Hasan Al-Misri ini, ya, termasuk mentazkiyah dan memuji seorang tokoh takfiri, yaitu Al-Maghrawi, dan mengatakan dia itu jabal, alim kabir, ya, jabal, gunung yang tinggi, kokoh ilmunya. Padahal dia takfiri. Nah, punya fikrah mengkafirkan pemerintah muslim, mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan satu dosa besar.
Dan dia juga mendatangkan prinsip-prinsip sama dengan Ali Hasan. Dimodifikasi. Ya. Dia mengatakan misalkan nurid manhajan wasi'an afyah yasi'u ahlus sunnah al-ummata kullaha. Kita ingin suatu manhaj yang longgar, ya, yang fleksibel, yang dengan manhaj itu ahlus sunnah bisa merangkul seluruh umat, seluruh firqah. 73 firqah itu mau dirangkul semua oleh ahlus sunnah. Nah, modifikasi dengan terhadap kaidah ikhwan itu tadi. Dengan prinsip ini dia mengatakan apa? Jama'atut tabligh ahlus sunnah wal jamaah, kata Abul Hasan al-Basri. Dengan prinsip ini dia mengatakan jama'atut tabligh ahlus sunnah. Ya, jama'atut tabligh yang sudah diterangkan oleh para ulama. Kata Syekh Rabi', jama'atut tabligh itu berbaiat di atas 4 tarikat sufiyah. Yang keempat tarikat sufiyah itu berakidah wahdatul wujud. Akidahnya Ibnu Arabi. Akidah wahdatul wujud, bahwa wujud ini semuanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah kekufurannya Ibnu Arabi. Orang yang berkeyakinan seperti ini kafir. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, itu beristiwa di atas aras. Posisinya, tempatnya Allah itu di atas aras, meninggi, menetap di atas aras. Di sana Allah Subhanahu wa taala berada sendirian di atas seluruh makhluk. Kita ini di bumi sekarang. Kita ini sekarang di bumi. Ya. Bumi yang 7 lapis ini. Kita di atas bumi. Kemudian di atas kita yang kita lihat adalah langit. Lapisan langit yang paling bawah yang terdekat dengan kita, yang mengatapi bumi ini. Kita tahu bahwa langit itu 7 lapis. Terus sampai lapisan yang paling atas. Di atas sana jannah Allah Subhanahu wa taala, surga. Ya. Jannah surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatan pertengahan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, kata Rasulullah SAW, saqfuhu arsyur rahman. Atapnya Jannatul Firdaus itu adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aras Allah Subhanahu wa taala ini makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ini yang mengatapi Jannatul Firdaus. Di atas aras sanalah Allah Subhanahu wa taala berada. Tidak ada makhluk bersama Allah di atas aras. Seluruh makhluk di bawahnya. Allah sendiri. Tidak ada makhluk di samping kanannya, tidak ada makhluk di samping kirinya, tidak ada makhluk di depannya, di belakangnya. Apalagi di atas, semua makhluk di bawahnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersama dengan istiwa, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Bersama makhluknya, mengawasinya, melihatnya, mendengar mereka, mengetahui mereka dengan ilmunya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zatnya Allah, dirinya Allah di atas aras, seperti diterangkan tadi. Sebagaimana dalam Al-Quran. So, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka akidah Ibn Arabi yang mengatakan wahdatul wujud, wujud ini satu, semua wujud ini wujud Allah. Ya, dan akidah hululiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada pada setiap hamba, ini akidah kufur. Yang meyakini ini kafir, bukan muslim. Ini akidahnya Ibn Arabi yang kafirkan oleh ulama. Ya. 4 tarikat sufiyah semuanya berakidah wahdatul wujud yang sudah kita dengar ini tadi. Ini yang Jama'atut Tabligh berbaiat di atas 4 tarikat ini dikatakan oleh Abul Hasan Al-Misri Ahlus Sunnah
Dan Abul Hasan Al-Misri mengatakan bahwa ikhwanul muslimin adalah ahlus sunnah. Dengan kaidahnya tadi, kita ingin manhaj yang fleksibel. Ya, yang wasi, yang longgar, bisa merangkul semuanya. Tidak usah peduli. Ya, dengan kesesatannya. Ya, ini manhaj ikhwani, manhaj yang merusak dan melemparkan jauh-jauh al-wala wal bara. Nah, dia mengatakan kalau ada yang salah, nusahih. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang menyimpang, nusahih, kita luruskan, nasihati. Wala nujarrih, akan tetapi jangan dijarah. Jangan ditahdir. Ya. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf. Dalam masalahnya akan kita pelajari juga nanti masalah tersebut. Ya. Dan juga sampai Abul Hasan juga akhirnya sampai ketemu dengan Ali Hasan Al-Halabi, ketemu dengan Adnan Ar'ur pada batas yang jauh tadi, yaitu menyerukan, ya, mendukung diserukannya persatuan seluruh agama, kemerdekaan memeluk agama apa saja, persamaan seluruh agama. Ya, oleh karena itu kata Al-Imam Imam Al-Jarh wa Ta'dil pada zaman ini, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab Bayan ma fi nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalal wal ikhlal, bahwa tokoh-tokoh fitnah yang ada sekarang ini kembalinya kepada Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, dan Ali Hasan Al-Halabi, dan siapa saja yang berjalan di jalan mereka. Yang disayangkan Ibrahim Sanduktur ini Ar-Ruhaili mengeluarkan kitab kecil Risalah An-Nasihah yang berisi nasihat, dipenuhi dengan kaidah-kaidah yang dalam masalah tahdzir, dalam masalah hajar, dalam masalah rad, membantah ahlul bidah, ya, dan itu penuh dengan syubhat yang itu mendukung posisi Abul Hasan, Ali Hasan, dan ahlul fitan, ya, dan semakin menyudutkan dan memojokkan ulama ahli sunnah seperti Syekh Rabi' dan yang lainnya yang sedang, ya, menerangkan kesesatan mereka, ahlul bidah dan fitnah mereka. Ya, yang akan kita petik beberapa perkara penting dari kitab itu nanti insyaallah. Jadi Ibrahim Ar-Ruhaili membela, termasuk yang membela Abul Hasan, termasuk yang membela Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, dan mengatakan boleh belajar kepada Abul Hasan, boleh. Ya, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Al-Jam' Ibn Safwan itu bukan mubtadi', boleh belajar sama orang itu. Al-Jam' Ibn Safwan itu adalah tokoh yang kepadanya dinisbahkan kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini, ya, adalah kelompok yang dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad. Karena kelompok Jahmiyah ini tokohnya adalah Jam' Ibn Safwan, dia mempreteli, yakni meniadakan, menepis seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya sifat sama sekali. Ya, ujung-ujungnya kalau seperti itu berarti Allah tidak ada wujudnya. Karena tidak ada sesuatu pun kecuali dia mesti punya sifat. Ya, mesti punya sifat. Jadi kalau tidak ada sifatnya, pada hakikatnya itu tidak ada wujudnya. Ini dikafirkan oleh ulama Imam Ahmad, mengkafirkan Jahmiyah. Sehingga ulama mencontohkan, ya, seperti Syekh Ubaid Al-Jabir mencontohkan bahwa kelompok Jahmiyah itu akidah bid'ah tajahhum itu salah satu contoh bid'ah yang kufriyah, salah satu contoh bid'ah yang sampai pada tingkatan kafir. Jadi kelompok ini sebenarnya sudah tidak tergolong 72 golongan yang sesat yang masih kaum muslimin. 72 golongan yang disebutkan di awal bahwa umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. 72 golongan
terancam neraka. 72 golongan ini masih muslimun mereka. Meskipun mereka mubtadi'ah, ya, ahlul dhalal, tetapi tidak sampai pada tingkatan kufur. Masih muslimun. Dengan kesesatan dan bid'ah mereka terancam neraka. Ya. Satu-satunya yang terjamin karena di atas al-haq, tidak sesat, tidak menyimpang, tetap di atas prinsip ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, di atas akidah Rasulullah SAW, para sahabat, radhiyallahu alaihim ajma'in, satu golongan ahlus sunnah, salafiyun. Nah, 72 golongan ini tadi, seperti yang kita dengar, Jahmiyah itu sudah tidak termasuk 72 golongan ini, karena ini sudah kelompok kafir, sama dengan kelompok Syiah Rafidhah Khomeiniah, ya, itu sudah bukan muslimun. Sudah bukan termasuk 72 golongan itu. Ya, dan kelompok ekstrimnya kaum sufi wahdatul wujud itu bukan 72 golongan. Sudah di luar. Ya. Nah, kata Ibrahim Ar-Ruhaili demi untuk membela Abul Hasan ini tadi, boleh belajar kepadanya sampai dia mengatakan seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Jahm ibn Safwan itu bukan mubtadi, bukan ahlul bidah, boleh belajar kepada orang itu. Demi untuk ingin menguatkan bahwa boleh belajar kepada Abul Hasan. Coba. Ya. Kemudian dia menulis An-Nasihah ini. Nah, karena itu ini dibantah oleh ulama. Syekh Rabi dengan kitab Bayan. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Al-Allamah. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Hafizahullah juga membantah. Ya. Dengan kitab At-Ta'aqubat As-Sarihah. Karena sangat berbahaya dipenuhi dengan kaidah-kaidah, ya, yang sangat mendukung fitnah Abul Hasan, fitnah Ali Hasan, kaidah-kaidah baru yang melanggar kaidah-kaidah salafiyah. Nah, di sini pada kitab Bayan Syekh Rabi mengatakan bahwa pimpinan, ya, pentolan-pentolan fitnah ini sekarang adalah Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi dan Ali Hasan Al-Halabi. Dan siapa saja yang berjalan bersama mereka, kata Syekh Rabi, mereka itu Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi dan yang berjalan bersama mereka, inna haula'i yasiruna fi harbihim li ahli sunnah wa difa'ihim an ahli al-bid'ah al-kubra yasiruna ala manhaj Muhammad Abdu al-Misri ahadi kibaril masuniyah wa ala manhaj tilmidhihi Jamaluddin al-Qasimi alladhi allafa kitabaini fi ad-difa'i an ahli al-bid'ah al-kubra min al-jahmiyah wal-mu'tazilah wal-khawarij wa ghairihim. Wal kitabani huma kitab Ta'rikh al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wa Mizan al-Jahl wa Ta'dil. Mereka itu, kata Syekh Rabi, sedang berjalan di dalam memerangi Ahlus Sunnah dan dalam membela tokoh-tokoh mubtadi', tokoh-tokoh bid'ah dengan bid'ah yang terbesar, bid'ah, ya, Syiah, Rafidhah, bid'ah Sufiyah, bid'ah Jahmiyah. Mereka sedang berjalan di atas manhaj Muhammad Abdu al-Misri. Mereka, Adnan Ar'ur, Abul Hasan, Ali Hasan, dengan fitnah mereka sekarang ini sedang berjalan di atas manhajnya Muhammad Abdu al-Misri. Ma'ruf di negeri kita dikenal sebagai tokoh modernis. Ya. Siapa dia ini? Kata Syekh Rabi, Muhammad Abdu al-Misri adalah ahad kibar al-masuniyah. Dia adalah salah satu pentolan kelompok organisasi Freemasonry. Organisasi tertuanya Yahudi yang ingin mengkafirkan alam semesta. Salah satu tokoh besarnya organisasi Freemasonry ini tadi. Dan sedang berjalan di atas manhaj muridnya Muhammad Abdul Misri itu yang namanya Jamaluddin Al-Qasimi. Dan Jamaluddin Al-Qasimi ini mengarang 2 kitab demi untuk membela
tokoh-tokoh bid'ah terbesar dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan yang lainnya. Dua kitab tersebut yang dikarangnya berjudul Ta'rikh Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, Sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan kitab yang kedua adalah Mizan Al-Jarh wa Ta'dil. Ya. Orang ini Jamaluddin Al-Qasimi membela Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Ya. Dan menukil ya pengkafiran kaum Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah dan tidak diluruskan sama sekali oleh dia. Nah, di antara yang dibela oleh, agar kita mendengar ya apa yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Qasimi, kemudian nanti kita kaitkan dengan penjelasan tadi di awal sehingga tampak apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi bahwa mereka itu Adan Ar'ur, Abu Hasan Al-Ma'ribi, Al-Hasan Al-Halabi sedang berjalan di atas jalannya mereka itu. Ya, di atas jalannya Jamaluddin Al-Qasimi dan gurunya itu Muhammad Abdul Misri, salah satu tokoh besar Freemason. Di antara yang dibela oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya adalah Jahm ibn Safwan yang sudah disebut tadi. Jahm ibn Safwan ya, tokoh Jahmiyah yang dialah yang membawa bid'ah Jahmiyah sehingga kelompok ini dikenal dengan kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat, ya, mendustakan Al-Quran, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Padahal Al-Quran bunyinya wattakhadha Ibrahima khalila. Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, kekasih tertingginya. Kata dia, Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih. Dalam Al-Quran jelas ayat-ayat. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ayat yang semakna dengan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara. Kata dia, Allah tidak pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Menafikan, menolak, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Ya. Ini Jahm ibn Safwan. Dan dia, Jahm ibn Safwan ini sejarahnya, dia berkawan dengan seorang ya khariji, pemberontak di masa itu, yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya, di masa itu pada masa Daulah Umayyah. Ya, Daulah Umayyah. Dia ikut memberontak bersama tokoh Khawarij ketika itu yang bernama Al-Harith. Ya, Al-Harith. Nah, sampai akhirnya Al-Jahm ibn Safwan ini terbunuh dalam pemberontakan. Terbunuh dalam pemberontakan bersama dengan kawannya Al-Harith itu tadi. Kemudian datang pada tarikh sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah, Jamaluddin Al-Qasimi tadi membela dia bahwa dia terbunuh, ya, Jahm ibn Safwan terbunuh dengan kezaliman, dia dizalimi oleh pemerintah. Coba. Padahal dia mati karena kesesatannya. Ya, bersama Khawarij, pemberontak. Ya, sekarang ini teroris. Ya. Jadi dia meninggal di atas kesesatan, di atas jalan yang sesat. Ya. Dan dibela oleh dia. Nah, di antara yang dibela oleh Jamaluddin Al-Qasimi, salah satu syuyukh Mu'tazilah, salah satu ya syekh Mu'tazilah, pendahulu awal-awal, tokoh awal Mu'tazilah, yaitu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Ya, dan kita juga mengambil pelajaran dari sini. Amr bin Ubaid ini seorang
Mu'tazili, ya, dia salah seorang yang ingkar takdir. Ya, tetapi orang ini dikenal zuhud. Ya, dikenal zuhud dan rajin beribadah, zuhud terhadap dunia. Ya. Sampai-sampai khalifah yang ada pada masa itu, yaitu Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur, Khalifah Abbasi, itu sampai tertipu dengan zuhudnya Amr bin Ubaid. Sampai dia memuji Amr bin Ubaid. Ya. Dan ini Jamaluddin Al-Qasimi, dia mengangkat pujian tersebut, pujian khalifah tersebut, Khalifah Mansur yang memuji Amr bin Ubaid karena zuhudnya terhadap dunia, ya. Pujian ini yang diangkat. Ya. Kemudian menyerang Ahlus Sunnah yang mengkritik dan mentahdzir dari Amr bin Ubaid karena penyimpangan prinsipnya. Dia seorang Mu'tazili. Ya. Dan di antara kesesatan Amr bin Ubaid, ya, yang disebutkan adalah dia mencaci sahabat Rasul. Dia mencaci sahabat Rasul. Nah, dia Mu'tazili, ingkar takdir, ya, kesesatan lainnya dia mencaci sahabat Rasul. Nah, Mubtadi, Syekh Mu'tazilah. Nah, ulama tetap mentahdir dan mengatakan ini mubtadi, sesat. Tidak peduli dia zuhud, rajin beribadah, tidak peduli. Sisi ini, sisi yang lain. Ini jadi pelajaran bagi kita. Ya, boleh jadi ada seorang yang dia akhlaknya baik, suka menolong, suka bersedekah, ya, salat berjamaah paling rajin, bagus qiraahnya, ya, zuhud terhadap dunia, ya, santun, tetapi dia punya prinsip yang sesat, menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, satu prinsip saja. Dengan itu dia sesat, maka jangan terkecoh dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Ulama tetap memvonis orang seperti tetap divonis mubtadi. Ya. Dan tetap ditahdzir, tetap harus dijauhi meskipun dia punya kebaikan-kebaikan seperti ini. Nah, ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaluddin Al-Qasimi justru membela orang itu. Nah, kemudian juga diantara yang dibela oleh Al-Qasimi dalam kitabnya adalah Ibnu Arabi Al-Mulhid yang sudah kami singgung tadi. Ibnu Arabi Al-Mulhid, ya, tokoh Wahdatul Wujud yang sudah kami terangkan tadi. Nah, tadi tingkatannya mulhid, ya, mengingkari agama ini. Dia tingkatannya kafir, ya, kesesatannya luar biasa. Berakidah dengan akidah Wahdatul Wujud. Dan dia tidak mengimani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Arabi berkeyakinan, ya, bahwa dia mengingkari bahwa kita tahu, ya, dalam akidah kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dalam rangka apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah tujuan diciptakannya, ya, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Arabi mengingkari. Dia tidak mau mengimani bahwa Allah menciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat terhadap hamba-hamba Allah. Ya.
Kemudian akidah Ahlus Sunnah dibolak-balik oleh dia. Kalau akidah kita Ahlus Sunnah, yang paling tinggi adalah Rasul. Setelah Rasul, Nabi. Setelah Nabi, Wali. Kalau dia Ibn Arabi dibalik. Akidahnya, yang paling tinggi Wali, setelah itu Nabi, setelah itu Rasul. Naudzubillah. Kemudian dia meyakini bahwa penduduk neraka yang disiksa dalam neraka itu, kata dia, itu sebenarnya mereka nikmat dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Kata dia, mereka nikmat dalam neraka, tidak tersiksa di dalam neraka. Itu kelihatannya saja begitu, tapi sebenarnya mereka nikmat itu, dibakar itu nikmat, kata dia. Majnun. Nah, kesesatan yang banyak. Ini orang seperti ini, ya, dibela oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, penganut alirannya Ibn Arabi, aliran-aliran ekstrim Sufiyah, tarikat ekstrim Sufiyah yang meyakini ini, sudah kita dengar tadi. Ada 4 tarikat yang membaiat Jama'atut Tabligh, yang di Jama'atut Tabligh berbaiat di atas 4 tarikat ini. Ini kata Abul Hasan Al-Misri, Jama'atut Tabligh Ahlus Sunnah. Ya. Padahal tarikat ini adalah pengikutnya Ibn Arabi yang kita dengar kesesatannya seperti ini, ukurannya seperti ini. Nah, jadi benar kalau mereka sedang berjalan, Abul Hasan Al-Habib berjalan di atas jalannya Jamaluddin Al-Qasimi, membela tokoh-tokoh bid'ah terbesar yang bid'ah-bid'ahnya sampai pada tingkatan kufur. Ya. Dan begitu pula, ya, Jamaluddin Al-Qasimi membela tokoh mulhid Rafidhi, ya, bernama Nusair At-Tusi. Nusair At-Tusi yang juga kesesatannya sampai pada tingkatan kufur. Ya, yang Nusair At-Tusi ini punya andil, ya, di dalam kehancuran Khalifah Abbasiyah ketika itu. Nah, ketika datang pasukan Tartar, ya, menyerang pemerintahan Islam, Nusair At-Tusi ini pengkhianat, perannya sangat besar terhadap kehancuran khalifah saat itu. Ya. Dia menjadi penyebab kehancuran, dan dengan sebabnya dibunuh khalifah, qadhi-qadhi Islam dibunuh, ahli-ahli fikih dibunuh, ahli-ahli hadis dibunuh, kemudian justru tersisa dan selamat ahli-ahli filsafat, ahli-ahli nujum, tukang sihir. Ya. Kemudian wakaf-wakaf, madaris, masjid-masjid, dan anak yatim ketika itu dialihkan kepada ahli-ahli filsafat, ahli-ahli kalam, ahli-ahli nujum, tukang-tukang sihir itu. Ya. Dan Nusair At-Tusi ini kemudian membuatkan madaris, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah untuk malahidah. Ya, kelompok ingkar agama. Bahkan dia berusaha, Nusair At-Tusi ini berusaha keras agar rumus-rumusnya, kesesatan-kesesatannya imam ingkar agama yang bernama Ibnu Sina, yang dia upayakan untuk bisa menggantikan Al-Quran. Ya, kaidah-kaidahnya Ibnu Sina, dia ingin perjuangkan agar bisa menggantikan posisi Al-Quran. Sejauh itu perjuangan Nusair At-Tusi ini, akan tetapi gagal. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan yang dinukil oleh Syekh Rabi' di sini dalam kitab Bayan. Sampai pada akhirnya dia juga ikut belajar sihir, ya, Nusair At-Tusi ini. Ya, ini Nusair At-Tusi dalam kondisi seperti ini, Jamaluddin Al-Afghani membela dia dan menyalahkan Ahlus Sunnah.
ya, yang mencela habis Nusair At-Tusi. Nah, ya, dan hal-hal yang lain yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Qasimi sebagai gambaran singkat, ya, apa yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Qasimi, gurunya, ini muridnya Muhammad Abdul Misri, salah satu tokoh besar gerakan Freemasonry. Kita dapati mereka seperti itu gerakannya, gerakan dakwahnya. Maka Syekh Rabi mengatakan bahwa Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi sedang berjalan di atas jalannya mereka. Karena akhirnya mereka ini, ya, mulai dari Adnan Ar'ur, kemudian Abul Hasan, kemudian Ali Hasan, mereka pada akhirnya membela, ya, dan mendukung ahlu wahdatil adyan wa hurriyatil adyan wa ukhuwatil adyan. Mereka menjadi pembela orang-orang yang menyerukan persatuan seluruh agama sedunia, kebebasan beragama apa saja yang dimaukan, ya, dan persaudaraan seluruh agama. Yang ini adalah kekufuran. Ya. Yang ini adalah kekufuran. Sampai ketika ada tulisan yang tulisan itu direkomendasi dan ditandatangani oleh sekian tokoh dari tokoh-tokoh ulama Rafidhah, Sufiyah, Ilmaniyah, tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufi, dan tokoh-tokoh Ilmaniyah sekuler. Ya, mereka merekomendasi dan menandatangani tulisan itu, yang isi tulisan itu adalah menyerukan apa yang kita dengar tadi, menyerukan agar seluruh umat beragama itu bersatu, ya, bersaudara, agar ya dianut keyakinan bahwa seluruh agama itu sama, ya, tasfiyatul adyan, dan dengan itu semua orang bebas memeluk agama saja, semuanya baik, sama. Nah, maka Ali Hasan Al-Halabi memuji tulisan itu dan mengatakan bahwa tulisan itu telah direkomendasi oleh tokoh-tokoh. Mengatakan mereka yang merekomendasi menandatangani itu adalah ulama thiqat wa hukam umana. Mereka itu adalah ulama-ulama yang thiqah, dan mereka adalah yang terlibat di sana penguasa-penguasa yang terpercaya, yang amanah. Nah, akhirnya tampak bagi kita betapa jelinya, ya, Syekh Rabi di dalam mempelajari dan membongkar fitnah mereka, sehingga beliau menyimpulkan bahwa Ali Hasan, Abul Hasan, Adnan Ar'ur, mereka ini sedang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Jamaluddin Al-Qasimi, ya, yang sudah kita dengar tadi pembelaannya terhadap tokoh-tokoh kafir, penganut-penganut bid'ah yang kufur, sedang berjalan di atas jalan dakwahnya Muhammad Abdul Misri, yang dia adalah salah satu tokoh besar Freemasonry, yang gerakan Yahudi yang bermaksud untuk mengkafirkan penduduk alam semesta ini. Wallahul musta'an. Ya, oleh karena itu tidak main-main, ya. Sejauh itu mereka, ini yang digambarkan oleh Syekh Rabi, bahwa hal yang tidak pernah terkhayalkan sebelumnya, tidak pernah terduga sebelumnya, tidak pernah terbetik sebelumnya, kalau mereka fitnahnya bisa sampai sejauh itu. Bisa sampai sejauh itu. Dalam kondisi seperti itu masih ada yang berusaha membela, mempertahankan. Semisal Ibrahim Ar-Ruhaili, sampai kemudian, ya, berusaha menulis nasihat dan kemudian mendatangkan kaidah-kaidah yang semakin membingungkan. Ya. Di antara yang dia datangkan, Subait yang didatangkan dalam kitabnya, memberi definisi tentang ahlul bidah. Ibrahim Ar-Ruhaili memberi definisi tentang ahlul bidah. Nah, dalam kitab Bayan, yaitu halaman 79. Ya, dan setelahnya
Di situ dia mendefinisikan, Ibrahim Ruhaili mendefinisikan bahwa ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang khalafu aqidah lis-sunnah wa manhajihim fil istidlal wa ta'lim wa tadris wa da'wa ila Allah wa tabi'ul ahwa wa lam yata'assaw bi ulama ahli sunnah bal yatanaqqasunahum wa yagmizunahum wa yatafaddaluna alaihim haula'i mubtadi'adullah. Nah, ahlul bid'ah itu adalah orang-orang, kata dia, yang menyelisihi akidah ahlus sunnah, menyelisihi manhaj ahlus sunnah dalam hal pengambilan dalil, dalam hal mengajar, dalam hal memberi taklim, dalam hal mengajar di majelis taklim dan dalam mengajar di madrasah, dalam hal berdakwah di jalan Allah, dalam hal mengikuti hawa nafsu, dan mereka tidak meneladani ulama ahlus sunnah, bahkan menjelek-jelekkan ahlus sunnah, mencela mereka. Definisi yang panjang. Ya. Kata Syekh Rabi', difahami dari definisi dia yang panjang ini, kemudian ini diperkuat dengan fihrisnya dia, ya. Bahwa yang dimaukan olehnya anna ar-rajul awil jama'ah la yuhkamu alaihi aw alaihim bil bid'ah wad dhalal illa idza ijtama'at fihi aw fihim kullu hadhihi al-umur. Bahwa seseorang atau kelompok tidak bisa dihukumi atas orang itu atau atas kelompok itu sebagai mubtadi', tidak bisa dihukumi dia adalah penganut bid'ah dan kesesatan, kecuali jika terkumpul padanya atau pada jamaah itu seluruh perkara yang disebutkan itu, dalam hal pengambilan dalil, dalam hal membuat majelis ta'lim, dalam hal madrasah, dalam hal dakwah, dan seterusnya yang panjang yang disebutkan itu. Nanti dia divonis dia di atas bid'ah kalau memang sudah berkumpul semua perkara itu pada dia. Kata Syekh Rabi', wa hadza ta'rifun wa takrirun ajib. Ini adalah definisi, ya, dan penetapan yang sangat mengherankan. Mukhalifun li usuli wa manhaji ahli sunnah wal jamaah wa ahkamihim. Ini menyelisihi prinsip dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan hukum-hukum mereka. Kemudian ditunjukkan bukti-buktinya dan dalilnya oleh Syekh Rabi'. Ya, dibeberkan satu persatu. Pertama, kata Syekh Rabi', kaum Khawarij. Kalau pada zaman sekarang dikenal dengan kelompok teroris. Ya. Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu salafnya, tapi bukan salafus soleh. Salafut tolih. Bukan salaf yang baik, yang soleh, tapi salaf yang tolih. Salaf yang jahat. Ya, yang fasik. Bahkan salafnya ini munafik i'tiqadi, yaitu Abdullah bin Saba. Salafnya Khawarij itu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini dia keturunan Yahudi. Munculnya dari Son'a ibu kota Yaman sekarang. Dari Son'a masuk ke Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disitulah dia masuk Islam, ya. Dia pura-pura masuk Islam. Begitu gerakannya Yahudi untuk menghancurkan Islam. Tokoh-tokohnya masuk dalam Islam, bercampur dengan Islam. Nah, sehingga merusak dari dalam. Nah, jadi sebenarnya munafik aslama nifaqan. Seperti kata ulama, aslama nifaqan, dia masuk Islam pura-pura saja, dia munafik sebenarnya. Dari situlah dia mendapat kesempatan untuk memprovokasi, ya, merusak citranya Utsman radhiyallahu anhu, sampai akhirnya ya muncul sekelompok orang, ya, dari Irak, dari Mesir, kemudian mengepung istananya Utsman bin Affan, kemudian membunuh Utsman, terbunuh sebagai syahid radhiyallahu anhu. Ya.
Sampai kemudian berlanjut pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini bergabung dalam barisan Ali bin Abi Thalib, ya, di Irak. Sampai akhirnya mereka juga kecewa terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian memproklamirkan kelompok mereka di Harura. Di tempat yang namanya Harura, salah satu wilayah tempat di Kufah. Ya. Kufah itu salah satu wilayah Irak. Kufah, Basrah, itu Irak sekarang. Nah, di Harura namanya. Di situlah mereka memproklamirkan kelompok mereka. Dikenal sebagai kelompok Khawarij. Ya. Sampai kemudian terjadi pemberontakan besar-besaran di Nahrawan. Mereka diberantas oleh Ali bin Abi Thalib bersama Ibnu Abbas, bersama Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhum, para sahabat yang sedikit yang tersisa dan bersama dengan kaum muslimin. Nah, ini kelompok Khawarij. Pada zaman Rasulullah SAW telah dicela kelompok Khawarij, telah ditahdir kelompok Khawarij. Ya, Rasulullah SAW mencela kelompok ini dan memerintahkan agar dibunuh. Ya, diberantas. Yani tugasnya waliul amr. Maka memang tugasnya waliul amr untuk memberantas kelompok Khawarij itu, kelompok teroris itu. Ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengamalkan perintah Nabi SAW memberantas mereka yang dikenal dengan perang Nahrawan itu. Ya. Nah. Padahal apa yang ada pada mereka? Apakah pada kelompok Khawarij itu terkumpul pada mereka apa-apa yang disebutkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili? Ternyata ya, kesesatan yang ada pada mereka adalah at-takfir bil hakimiyah wal kabair minadz dzunub. Hanya ini yang ada pada mereka, yaitu apa? Mengkafirkan pemerintah. Itu bid'ahnya mereka. Mengkafirkan pemerintah Islam. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Nah, maka kelompok-kelompok teroris yang ada itu memang keyakinannya begitu. Ya, pemerintah ini pemerintah kafir. Maka berarti wajib berjihad. Nah, itu keyakinan mereka. Itu yang membuat mereka seperti itu. Dan keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar fasik, tidak kafir. Ya, pemerintah kalau punya kesalahan itu misalkan dosa besar, kezaliman, tidak menjadikan mereka kafir. Ya, puncak-puncaknya fasik. Nah, dan tidak boleh memberontak. Hanya ini yang ada pada mereka, sudah divonis mubtadi'ah. Tidak seperti ya definisi yang panjang yang disebutkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, kata Syekh Rabi, itu pada mulanya Khawarij seperti itu. Ya, pada mulanya Khawarij seperti itu. Itu sudah divonis sebagai mubtadi'. Cuma pada perkembangannya, kata Syekh Rabi, bersama dengan berjalannya waktu, didapati pada akhlak mereka akidah Jahmiyah, ditemukan pada mereka akidah Mu'tazilah. Bahkan ditemukan pada kebanyakan mereka syirik dalam hal kuburan. Ya, kuburi, penyembah kubur. Ditemukan kemudian seperti itu pada generasi-generasi belakangan mereka. Nah, kaum salaf mereka tidak mempersyaratkan dalam memtaddi', ya, memvonis bid'ah seseorang atau kelompok harus terkumpul sifat-sifat yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili tersebut. Bahkan kaum salaf mengkafirkan, ya, meskipun hanya satu perkara yang itu merupakan kekufuran. Nah, kaum salaf misalnya mengkafirkan kelompok ekstrim Qadariyah, ingkar takdir. Ya. Dikarenakan mereka mengingkari takdir.
dikafirkan oleh kaum salaf. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar berita munculnya kelompok Qadariyah di Basrah, langsung menyatakan bara' kepada mereka dan mengkafirkan mereka. Padahal kesesatannya cuma satu, yaitu ingkar takdir. Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, ya, yang terdahulu. Nah, itu langsung dikafirkan. Nah, dan langsung berlepas diri bara' kepada mereka. Nah, tidak bukan berarti harus terkumpul sifat ini dan disebutkan oleh Ar-Ruhaili. Nah, begitu pula selain Abdullah bin Umar yang juga mengucapkan memvonis kafir, ya, kelompok Isniyah Qadariyah ketika itu adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat yang lain. Nah, ini kelompok Qadariyah zaman dulu yang awal, yang akidahnya mereka menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, bahwa Allah telah mengetahui sejak dahulu, yakni sebelum terciptanya sesuatu, terjadinya sesuatu yang ditakdirkan itu, Allah telah tahu apa yang akan terjadi. Semua yang ditakdirkan ini Allah telah tahu. Mereka mengingkari. Ya, mereka mengatakan apa? Allah tidak tahu. Kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Mereka mengatakan begitu. Nanti ketika terjadi baru Allah tahu. Ya, ini kufur. Nah, ini akidahnya Qadariyah zaman awal itu, yang dikafirkan oleh Ibnu Umar dan Ubadah bin Samit. Kemudian pada perkembangannya kelompok Qadariyah berubah, bergeser. Kelompok Qadariyah belakangan, ya, yang mereka ingkari bukan ilmu Allah, tetapi yang mereka ingkari adalah masyiah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan hamba. Ya, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masalah takdir di samping masalah ilmu, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dengan ilmunya yang azali, yang terdahulu, bahwa segala sesuatu akan terjadi. Ya, sudah tahu. Ya, sudah ditakdirkan sebelumnya. Nah, ini derajat ini tadi yang diingkari oleh generasi awal Qadariyah, yang itu dikafirkan oleh Ibnu Umar dan Ubadah bin Samit. Kemudian pada perkembangannya kelompok Qadariyah berikutnya yang mereka ingkari adalah derajat masyiah. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kita, keyakinan kita, akidah kita. Masalah takdir. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Seluruh perbuatan hamba-hamba Allah itu semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Itu akidah kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa setiap hamba dia berkehendak sendiri di luar kehendak Allah. Ya. Di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah kufur atau tidak? Nah, ini permasalahan. Kata Syekh Rabi, dan ini faedah, ulama berselisih dalam memvonis mereka ini. Yang generasi yang berikutnya ini yang mengingkari masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Ada yang mengkafirkan dan tidak. Akan tetapi jelas dibid'ahkan. Kalau dibid'ahkan sepakat ulama. Tetapi vonis kafir atau tidak ini yang diperselisihkan. Ya, ini semua menunjukkan kelirunya, ya, bahayanya definisi yang didatangkan oleh Ar-Ruhaili. Nah, dan masih ada tambahan-tambahan berikutnya terkait dengannya, akan tetapi ana diingatkan di sini bahwa waktunya sudah berakhir. Nah, kita istirahat dulu. Nah, tafadhalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallah, alhamdulillah.